Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anisatun Niswah, guru mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam di MA Salafiyah Mrisi, sekaligus mahasiswi PPG dalam jabatan 2025 di EAIN Kediri. Pada hari ini, Kamis 8 Mei 2025, saya akan membuat video uji kinerja dengan tema sejarah lahirnya dinasti Umayyah di Damaskus di kelas 10 MA Salafiyah Mrisi. Berikut video pembelajaran uji kinerja saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Semuanya sehat? Sehat. Alhamdulillah. Mari kita awali pembelajaran pada pagi hari ini dengan doa terlebih dahulu ya. Dipimpin sama ketua kelas. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Doaan. Kemudian Banis absen terlebih dahulu. Dan Muhammad Gaga. Muhammad Alfian Nurman. Norika. Mikro Atom Herunisa. Siti Fatimah Zahra. Jihan Zaskia Amanda. Dilananda. Yesi Hadimin Aulia. Kiptia. Wahyu Akbar. Ya, semua berangkat ya. Anak-anak semuanya, mari kita awali ya pembelajaran pada pagi hari ini. Yang pertama, bahasa menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, yakni adalah menganalisis proses lahirnya dinasti Umayyah di Damaskus. Ya, ini yang akan kita bahas dalam pertemuan kita selama pembelajaran pada pagi hari ini. Akan memberikan beberapa pertanyaan pemantik terlebih dahulu ya, sebagai pengantar kita ke pembelajaran pada pagi hari ini. Yang pertama ya, silakan nanti yang bisa angkat tangan dan dijawab. Yang pertama, siapa nama Khulafaur Rasyidin yang terakhir? Ya, Mas Ali bin Abi Thalib, benar? Ya, benar ya. Kemudian pertanyaan kedua. Ya. Pertanyaan kedua, bagaimana situasi pemerintahan pada masa Ali bin Abi Thalib? Bagaimana? Gimana, Mbak? Situasi pemerintah yang mengalami banyak konflik seperti antara umat Islam. Ya, banyak konflik ya. Di sini nanti yang sudah kita pelajari sebelumnya tentang masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib, yakni mengalami banyak masalah kendala seperti apa? Peperangan antar umat Islam, di mana ini nanti akan menjadi apa ya?
Sudah semuanya? Dikumpulkan ini. Kumpulkan jadi satu. Selanjutnya nanti akan Bu Anis tampilkan sebuah video ya, sebuah video yang menerangkan bagaimana awal mula berdirinya lahirnya dinasti Umayyah ya. Nanti dimulai dari pas masa pemerintahannya Utsman bin Affan ya, yang di akhir pemerintahannya itu ada sebuah situasi yang tidak stabil ya, terdapat isu atau fitnah, kemudian berujung pada pembunuhan terhadap Utsman bin Affan, kemudian diangkat Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah berikutnya. Nah, di situ terjadi banyak konflik, nanti akan diterangkan dalam video. Terus berujung pada berdirinya sebuah dinasti pertama kali, ini dinasti Umayyah. Nanti kita lihat videonya bersama-sama.
Kemudian dilanjut dengan peristiwa Amul Perda penyerahan kekuasaan dari Hasan bin Ali kepada Muawiyah. Kemudian otomatis dengan demikian berdiri sebuah pemerintahan baru dinasti Umayyah. Nah itu secara garis besarnya ini. Kemudian akan bagi 5 kelompok. Silakan nanti kalian berdiskusi ya, berdiskusi mengenai beberapa masalah. Nanti setiap kelompok itu masalahnya berbeda-beda ya. Nanti silakan diskusi. Bu Anis beri waktu sekitar 30 menit untuk mendiskusikan. Setelah itu nanti ada perwakilan dari kalian satu anak untuk mempresentasikan hasil diskusi yang telah kalian lakukan. Oke? Kelompok pertama Rika, terus kelompok pertama ya Rika, Fatimah Zahra, Yesihab. Kelompok kedua Pila, Mariatun, sama Mikroatun. Bu Anis bagikan silakan nama-namanya diisi terlebih dahulu. Nama-namanya diisi terlebih Sudah selesai semua ya diskusinya. Ya, sekarang dilanjutkan presentasi ya. Perwakilan dari setiap kelompok satu anak. Urut dari kelompok pertama. Kelompok pertama siapa? Ya, perwakilan Mbak Tika. Ya, berdiri. Peperangan ini bermula dilatar belakangi dari perbedaan pendapat mengenai pengusutan kasus pembunuhan Khalifah Utsman bin Affan. Pihak Muawiyah menginginkan untuk menyegerakan proses penyusutan tersebut, sedangkan Ali ingin menunda sebentar menunggu situasi lebih aman. Ditambah lagi, Khalifah Ali bin Abi Thalib ingin mengganti Muawiyah bin Abi Sufyan sebagai gubernur. Dilanjutkan kelompok kedua siapa? Presentasi Nabila. Jelaskan yang harus mengetahui tentang peran Jamal. Jamal adalah perang antara Khalifah Ali bin Abi Thalib dengan Aisyah, istri Nabi Muhammad SAW. Perang ini terjadi karena perbedaan pendapat terkait penyelesaian proses pembunuhan Utsman bin Affan. Aisyah berpendapat menyegerakan proses penyusutan kasus pembunuhan Utsman bin Affan, sedangkan Ali ingin memprioritaskan penyusutan kasus tersebut. Ketika situasi dalam negeri sudah aman, hikmah yang dapat diambil dari peristiwa perang Jamal adalah saling menghormati
perbedaan pendapat dan tidak saling menghina, mencela dan merendahkan, dan tidak memprovokasi orang lain untuk saling bermusuhan. Ya, terima kasih kelompok kedua, Mbak Dila. Dilanjutkan kelompok ketiga. Dengan amul jamaah, apa hikmah yang dapat diambil dari amul jamaah? Amul jamaah adalah peristiwa penyerahan kekuasaan dari Hasan bin Ali kepada Muawiyah bin Abu Sufyan. Kronologinya adalah setelah Khalifah Ali wafat, Hasan bin Ali menggantikannya selama kurang lebih 6 bulan. Kemudian dengan penuh pertimbangan dan kebaikan umat Islam, Hasan menyerahkan kekuasaannya kepada Muawiyah bin Abu Sufyan. Hasan bin Ali membaiat Muawiyah bin Abu Sufyan sebagai pemimpin umat Islam yang baru, sehingga umat Islam hanya ada satu pemimpin. Hikmah yang dapat diambil dari peristiwa amul jamaah, mengakhiri peperangan antar umat Islam itu jalan yang lebih baik, serta kita harus mengutamakan persatuan dan kesatuan umat Islam. Ya, terima kasih kelompok keempat. Oke, Bu Ani simpulkan sedikit dari apa yang telah kalian diskusikan. Di situ terjadi banyak peristiwa ya. Kemudian dari peristiwa-peristiwa itu dapat kita ambil hikmahnya ya. Tadi sudah kalian cari hikmahnya. Ada yang menghormati pendapat orang lain, kemudian mengutamakan persatuan tadi dari kelompok amul jamaah. Hikmah yang dapat diambil dari amul jamaah apa? Mengutamakan persatuan tadi, kemudian juga mengakhiri pertikaian, terus dan masih banyak lagi ya. Nah, kemudian setelah diskusi ini selesai, kita lanjut untuk assessment akhir. Bu Anis akan membagikan pertanyaan soal ya, assessment akhir yang mana itu isinya mempertanyakan apa yang kalian diskusikan. Oke? Nanti silakan langsung dijawab. Bu Anis beri waktu 10 sampai 15 menit, silakan dijawab ya. Semuanya sudah selesai? Ya, dikumpulkan sudah. Yang diskusi kelompok tadi sudah dikumpulkan. Kita sudah sampai di akhir pembelajaran pada pagi hari ini ya. Untuk mengakhiri pembelajaran ini kita akan merefleksi terlebih dahulu apa yang sudah kita pelajari, apa yang sudah kita dapatkan pada pagi hari ini ya. Yang hikmah atau pelajaran yang dapat kita ambil dari lahirnya atau dari sejarah lahirnya dinasti Umayyah adalah yang pertama, kita harus bisa menghormati perbedaan pendapat ya. Pendapat antara satu dan yang lainnya berbeda tidak apa-apa, tapi kita harus saling menghormati. Terus kemudian jangan suka memprovokasi orang lain untuk apa? Bermusuhan ya. Kemudian yang ketiga, gunakanlah cara yang baik ketika kita menginginkan sesuatu, kemudian ketika kita mencita-citakan sesuatu, kita harus mewujudkannya dengan cara yang baik. Pertemuan kita pada hari ini kita selesaikan. Kita jumpa lagi pertemuan berikutnya dengan pembahasan sistem pemerintahan kemudian dinasti Umayyah. Bagaimana sistem pemerintahan dinasti Umayyah di Jalan Raya? Ada pertanyaan apa di sebelum hari salam? Tidak ada? Istirahat ya.